saat pertama kali mendengar, ya Anda positif kanker ganas? Diceritakan udah banyak orang pasti ngerti ya. Kalau orang udah terdiagnosa penyakit kronis, pasti udah mikirnya bangun tidur tuh yang dilihat ini masih dunia apa akhirat ya. Podcast Rumpi Asik bersama saya Sari Winarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo Mbak Devi. Halo Mbak Sari. Ini teman saya nih, Nggak Mbak sengaja. Devi ya. Nggak sengaja ketemu ya. Sama-sama kita lagi berjuang nih Mbak Devi. Ini Ya, adalah seorang pejuang ya Mbak ya, pejuang Iya. kanker payudara. Payudara. Oke. Sama dong. Itu dia, kita sama-sama berjuang. Iya. Fighting sister. Harus. Oke, cerita dong Mbak Devi, gimana nih awal-awalnya menghadapi saat pertama kali mendengar, ya Anda positif kanker ganas. Itu perasaannya gimana? Kalau perasaan sih nggak usah diceritakan, udah banyak orang pasti ngerti ya. Kalau orang udah terdiagnosa penyakit kronis, pasti udah mikirnya bangun tidur tuh yang dilihat ini masih dunia apa akhirat ya. Pasti selalu kayak gitu loh. Kebetulan saya sebenarnya sih benjolan itu udah dari lama, dari anak saya 4 tahun. Nah, pas saya baru beranikan diri untuk periksa itu sekitar di umur anak saya sekitar 12 tahun kalau nggak Jadi salah. dari anak umur 4 tahun ke 12 itu 8 tahun dong 8 berarti. tahun saya baru periksa. Awal itu benjolannya itu hanya kecil awalnya. Tiba-tiba di waktu itu pas anak saya 12 tahunan ya, kok saya tuh ada menghadapi sebuah masalah lah. Malum saya ini ibu kos. Nah, kadang nama ibu kos itu kan ya anaknya banyak. Nah, karena anaknya banyak itu banyak ngurusin anak-anaknya itu. Karena rumah di daerah kampus nih. Nah, gitu. Jadi saya tuh udah kayak anak saya sendiri jadinya gitu kan. Dan mungkin ada satu masalah lah, namanya anak banyak, urusan banyak gitu kan. Tiba-tiba saya stres berlebih. Nah, stresnya itu kayak orang yang diratapin banget gitu loh. Nah, tiba-tiba dalam waktu stresnya itu kok tiba-tiba payudara saya seperti kayak kemeng gitu loh, membesar gitu loh, kayak padahal nggak head loh gitu loh, tapi kok membesar. Waktu itu karena bulan Ramadan, saya coba memberanikan diri untuk periksakan ke Paskes dulu ya, karena saya pakai BPJS. Paskes 1 kata dokter, oh iya nih Bu, ini udah besar ya Bu. Saya rujuk ya Bu ke Paskes kedua. Kebetulan saya di Rumah Sakit Hermina waktu itu. Nah, pas di situ saya ketemu dokter bedah umum dulu ya. Bedah umum di situ saya di USG, untuk di USG. Nah, sampai di USG itu dokter USG saja sudah bisa memastikan bahwa kanker saya itu kanker benjolannya. Karena dia bilang, Bu, ini ada 4 benjolan. Yang 3 benjolan itu smooth, yang 1 benjolannya itu sudah beda sendiri. Ibu bisa lihat di layar katanya. Terus, tapi Ibu udah siap kan? Ya siap nggak siap, Dok, saya bilang gitu kan. Walaupun memang pasti hancur-hancuran saya. Karena sebelum saya dengar hasil itu, saya sempat duduk dulu kayak di lantai itu loh, deket USG itu saya duduk dulu. Saya bilang, saya nangis sebentar gitu. Saya bilang, Dok, saya nangis sebentar ya Dok ya. Saya bilang gitu. Iya Bu, nggak apa-apa. Tapi dari situ, dari dokter USG itu bilang, Ibu tapi harus semangat ya. Ibu masih punya anak. Punya Dok, saya bilang. Ya udah, kalau gitu ini udah selesai Bu pemeriksaan. Ini kan mungkin masih praduganya saya, kata dia. Tapi saya meyakini 99% ini kanker, dia bilang, karena bentuknya yang berbeda. Akhirnya saya kembali ke dokter, ya dokter menjelaskan tidak beda jauh dengan dokter USG, yang USG saya. Ya pastinya bisa dibayangkan lah ya Mbak Sari ya. Itu udah hancur-hancuran, udah bingung harus mulai dari mana gitu. Karena menurut dokter, Bu, ini udah besar gitu. Kondisinya sudah ini antara bisa langsung dioperasi atau kemo dulu katanya gitu. Tapi dokter akhirnya mengupayakan, lihat dari hasil USG, Bu, kayaknya ini kita melakukan operasi dulu di lumpek. Di situ saya masih berharap, mungkin lumpektomi, diambil benjolannya itu, berharap itu bukan kanker gitu.
Nah itu hasil itu keluar di 1 hari sebelum Idul Fitri tahun 2019. Ternyata ya itulah hadiah Idul Fitri saya di tahun 2019, ternyata itu positif kanker. Dari hasil PA, dari benjolan yang keluar kan di PA ya, itu hasilnya ternyata memang kanker gitu. Oh jadi sudah biopsi ya? Masa Bukan dikeluarkan? biopsi Mbak. Kalau biopsi kan hanya diambil sampel ya. Kalau saya ini dioperasi, diambil benjolannya semua, keempat benjolannya itu. Nah salah satunya itu yaitu kanker gitu. Nah dari situ dokter cuma bilang, Bu, saya sarankan untuk mastektomi gitu. Ya akhirnya pasti Mbak, aduh kalau untuk suruh nangis kayaknya saya udah sering nangis ya kan harus cerita. Jadi saya tuh sekarang pingin tinggalnya tuh semangat dan menyemangati gitu. Jadi oh ya udah saya harus bergerak gitu, harus bergerak. Saya walaupun saya hancur-hancuran, saya tetap kepulang mudik ke Jakarta ke tempat orang tua saya gitu. Akhirnya saya biasa Mbak untuk pamit, gimana pun saya lahir dalam keadaan sempurna ya. Orang tua saya melahirkan saya utuh semuanya. Saya bilang saya sakit gini karena saya nanti kemungkinan harus pengangkatan. Ya tadinya sih bapak saya pastinya ya kaget ya gitu. Ya cuma saya kalau untuk di suami ya, untuk suami saya alhamdulillah dia mendukung apapun yang terbaik buat saya. Yang penting masih, kalau istilah orang Jawa tuh masih nyanding lah ya, masih sama-sama. Ya saya udah, orang tua saya ya, yang penting suamimu ridho, ikhlas ya nggak masalah, udah jalankan. Karena memang kan kita patokannya ya dari suami. Alhamdulillah saya tuh support besar ya. Pertama dari suami saya itu yang paling saya rasakan sama anak-anak saya gitu. Jadi akhirnya saya berpacu dengan waktu. Di Jakarta itu saya melengkapi semua persiapan yang saya mau bawa ke Jogja untuk persiapan nanti saya mastek. Gitu. Jadi mastektominya itu di Jogja? Di Jogja. Tapi perlengkapan persiapan kita supaya waktunya itu nanti sampai di Jogja tidak harus cek ini gitu. Jadi saya habis lebaran sampai pas dilihat dokter bedah onkonya kan udah dirujuk ke Panti Rapih nih ya, karena kan di Paskes 2 ini dia bilang oh iya Bu, kita mastek, kita langsung agendakan untuk operasi. Di situ saya tidak lama karena saya sudah bawa berkas dari Jakarta. Ya. Ini di keputusan untuk mastektomi dari dokter, keterangannya adalah itu sudah di payudara yang sudah. Itu ada 3 terus satunya berakar, udah gitu itu juga sudah merusak si jaringan payudara yang itu. Iya, jadi yang jelas itu sudah agak besar juga gitu. Tapi alhamdulillahnya yang seperti tadi saya bilang masih bisa dioperasi dulu ternyata gitu. Ada juga kan yang tidak bisa dioperasi, harus kemo dulu untuk mengecilkan. Saya termasuk yang masih bisa operasi diambil semuanya. Ya pasti kalau untuk perasaannya campur aduk ya Mbak Sari. Udah semangat tuh pasti naik turun. Udah kayak roller coaster lah kehidupan kita ini. Cuma kan hidup ini kan harus berjalan ya. Saya tuh bener-bener sebenarnya pelan-pelan lah gitu. Mengatur banyak hal. Padahal yang saya atur sekarang yang paling tinggi itu atur stres gitu. Kelola diri. Itu dia tuh. Kelola gitu emosi. Kalau emosi. Karena banyakan dari teman-teman saya yang memang penyintas itu awalnya semuanya karena stres kebanyakan. Kalau pola makan dan lain-lain ya itu pendukung juga. Gitu. Tapi yang utama itu pola pikir memang Mbak. Kalau saya gitu. Saya juga. Nah, ketambahan juga stres. Terus kita punya genetik juga loh Mbak Sari. Iya betul, gitu. Punya genetik juga. Mbak Sari dari ibu saya. Ibu saya juga camamai. Gimana juga Mbak perasaannya Mbak Sari waktu ini? Nggak usah dibayangkan kan? Luar biasa gitu loh. Kan anak saya masih umur berapa ya saat itu? Anak saya baru umur 2 tahun, 3 tahun lah. Seperti itu. Karena memang saya sudah ngeliat tanda-tandanya saya tidak bisa menyusui. Bayi lahir,
saya tidak bisa menyusui karena ada suatu hal yang saya pikirkan amat sangat. Nah, itu yang plus. Iya, itu plus. Ada permasalahan keluarga yang besar sekali. Kan? Saya tidak bisa menyusui anak saya lahir gitu, dan saya mengalami kesulitan hidup beruntun itu. Kesulitan hidup beruntun. Saya menghadapi perceraian juga di anak saya umur 5 bulan. Kayak gitu, terus akhirnya saya kembali ke rumah orang tua saya di Jogja. Disitulah tapi saya beruntungnya gini, saya mempunyai anak berkebutuhan khusus Mbak Devi. Nomor 2, autis kan dianya. Sampai sekarang di usia 20 tahun dia komunikasinya sangat buruk kan, kayak gitu. Karena autisnya bukan mild lagi, memang udah strong banget, udah levelnya sudah parah lah intinya kayak gitu. Jadi saya itu menterapi si Mas ini dari usia dia 2,5 tahun, hampir 3 tahun itu saya terapi sampai saat ini. Terapi wicara, terapi macam-macam lah kayak gitu, termasuk kontrol dokter kan sebagainya. Jadi kayaknya saya belajar sabar dan tidak kagetan itu loh, karena sudah kaget duluan waktu si anak ini, ya anak ibu spektrum autis. Itu kan saya sebagai orang tua luar biasa Mbak Devi, anak ya gitu ya. Latihannya udah pol tuh. Ternyata saya latihan. Yang kedua saya latihan menghadapi permasalahan rumah tangga yang 20 tahun mengarungi biduk ini ceritanya. Hancur lebur karena ada orang ketiga ini istilahnya kayak gitu. Mungkin karena sudah ada sebelum-sebelumnya saat saya ditek sama dokter bedah onkologi gitu ya. Bu, hasil AJH-nya ternyata ya positif ganas gitu. Kalau bisa ini mastek ya Bu, mastektomi, saya amputasi semuanya. Di situ saya tuh mungkin kalau karena bisa ya. Ternyata belum bisa. Iya, karena waktu itu saya datang sendiri tanpa pendamping kan. Terus ditanya, Ibu kesini sama siapa? Saya sendiri Dok, bilang gitu. Oh, Ibu bisa pulang dengan perasaan seperti ini sekarang? Bisa Dok, saya bilang gitu. Cuman saat di ruang dokter tuh saya kayak nggak kenapa-napa gitu loh Mbak Devi. Jadi saya mikir sakit ya saya gitu. Tapi pas keluar di selasar itu sudah lemes. Saya duduk dulu. Itu tadi dokter ngomong apa ya tadi gitu kan. Tapi termasuk hebat loh Mbak Sari. Karena seorang pejuang kanker itu sangat butuh yang namanya pendamping. Istilahnya gitu. Kalau Mbak Sari sampai sekarang bisa di step ini loh, wah hebat banget deh pokoknya. Kalau saya aja belum bisa membayangkan di posisi orang yang tidak punya pendamping ya Mbak gitu. Tapi kan kamu ada anak-anak Mbak, kayak masih ada anak-anak, apalagi anakmu ada yang berkebutuhan khusus, pasti dekat sama dirimu kan, gitu. Yang harus pasti butuh sampai sekarang, sampai besar pun pasti akan butuh dirimu Mbak. Nah, semangat ya Mbak Sari, ini kan tahun kedua istilahnya, walaupun jadi adik saya. Kanker ada adik-adikan loh Mbak, nggak kayak mahasiswanya aja, ada alumni. Kadang tuh ya emang saya nggak bisa nangis sih sebenarnya ya. Jarang untuk menangis. Ada anak-anak soalnya. Kalau saya sebenarnya nggak beda jauh sih Mbak. Kalau ditanya awal pencetusnya kanker dari apa, ya mungkin seperti ada salah satu peristiwa hidup ya Mbak. Saya dulu pernah melahirkan anak saya nomor pertama, tidak seperti anak-anak normal lainnya. Kalau dibilang menyusui memang tidak pol juga, gitu loh. Dua-duanya bahkan, karena memang saya orangnya kalau udah stres tuh bisa tingkat tinggi gitu loh. Jadi kayak kayak diratapi loh kalau bahasa saya gitu loh. Jadi sekarang tuh saya memulai segala sesuatu tuh apapun kedepannya gitu. Saya nggak ambil pusing. Kalau memang belum dapat sekarang, ya insya Allah kasih gantinya di lain hari, di warung waktu. Bahkan saya meyakini kalau nggak diganti dunia, nanti Allah pasti di akhirat sana di surga. Nah, saya kayak gitu Mbak. Itu yang bikin saya kuat. Mungkin Mbak Sari ngelihat saya seperti sekarang, yaitu tadi kan saya udah mastek, lanjut kemo. Kalau saya kemo 8 kali, nyambung sinar 30 kali. Nah, alhamdulillah saya bisa jalanin itu dengan sebaik-baiknya.
orang kemo. Saya tidak mengalami banyak kesulitan, tidak mual, tidak muntah gitu. Karena dimudahkan ya Mbak. Dimudahkan sekali. Ya karena saya mulai belajar mengatur diri, terutama mengatur pola pikir gitu. Jadi saya meyakini kalau kita berpikirnya baik, insya Allah itu hasilnya baik gitu. Tapi kebalikannya, kalau kita berpikirnya buruk, nggak beda jauh, pasti kita hasilnya akan buruk gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau sekarang saya tuh apapun ya, untuk masalah keuangan, untuk masalah hubungan, untuk masalah pertemanan. Nah, Mbak Sari ini kan nggak ada minum obat seperti saya. Saya ada obat yang saya minum setelah saya selesai terapi, namanya obat hormonal. Iya, pengatur hormonnya. Nah, itu hormon kita ini kan, aduh Mbak, luar biasa. Itu tuh awal-awal kita minum itu pasti namanya hormonnya itu turun naik gitu loh, gampang baperan gitu loh. Masih nangis ya. Hostnya ambruk bener. Jadi ini kenapa jadi hostnya yang nangis ya? Narsumnya mungkin karena narsumnya udah lebih lama kali ya. Narsumnya udah keseringan nangis sebelumnya. Jadi pas podcast lepas sudah lapang. Sudah berapa tahun? Karena saya biasa dengerin teman-teman yang baru didiagnosa cancer ya. Biasanya saya dari teman ke teman. Misalkan Mbak Devi, aku ada temen loh kayak gini-gini, boleh nggak untuk curhat ke Mbak Devi kayak gini. Nah biasanya saya kalau mau ketemu, saya biasanya harus ngatur diri saya, mana yang perlu saya omongin, mana perlu diri dulu enggak. ya, sebelum menghadapi orang. Nah jangan sampai apa yang saya sampaikan tadi menyakiti dirinya, maka dia nggak akan melakukan treatmentnya nantinya gitu loh. Istilahnya menakutkan, oh ternyata tuh kanker tuh takut ya. Tapi bukan berarti saya tidak mengedukasi ke mereka kemungkinan apa yang terjadi di kemo gitu. Saya bilang, oh ya, terus dia kan nanya, Mbak Devi kalau kemo itu seperti apa katanya, rambutnya botak kah? Ya botak, saya bilang. Semua rambut nggak ada semuanya, saya bilang gitu kan, dengan pokoknya semuanya licin gitu kan. Dan, terus mual muntah ya alhamdulillah saya termasuk yang 20% orang kemo tuh saya termasuk yang nggak mual dan muntah. Jadi mungkin kalau saya pikir tuh pola pikirnya saya ini yang saya bilang, oh pokoknya nih kemo nih bagus nih buat kanker saya, memberantas kanker saya gitu kan, untuk memberantas kanker saya bilang. Jadi pikirannya positif terus jadinya. Jadi tidak memandang yang cerita-cerita kemarin, kan pasti sebelumnya dengar dong cerita-cerita orang-orang bahwa oh ini kalau kemoterapi kita akan mengalami ini gitu, rambut rontok, orang-orang gitu. Kanker itu kadang takut untuk melakukan terapi medis itu karena dapat cerita-cerita itu. Karena ceritanya itu bukan dari orang kanker juga loh. Yang nggak pernah ngalamin seperti apa yang saya alami gitu loh. Saya bilang gitu. Terus saya tanya, Mbak, kata teman saya kalau kemo tuh nanti begini begitu, terus nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kata siapa? Saya bilang. Ya ada teman saya gini. Dia, katanya. Terus dia tuh kanker enggak? Saya bilang, udah pernah kemo enggak? Enggak. Terus dia dari siapa? Oh dia dari saudaranya gini. Nah itu kan dia hanya melihat yang dia lihat. Saya bilang, kalau saya merasakan atau saya menceritakan apa yang saya rasakan, kayak bilang gitu. Saya pernah alami. Jadinya ya gimana caranya untuk melewati kanker itu, melewati kemo itu supaya kankernya juga bisa mengecil bahkan hilang sama sekali. Ya kita nih harus kalau saya bilang hati, pikiran, jiwa dan raga pokoknya campur aduk ya. Betul. Semuanya kita harus jadi satu gitu loh Mbak. Ya kita mintalah sama Allah ya. Minta kesembuhan, minta kelancaran supaya gitu. Jadi saya gimana caranya tuh, jadi saya udah nggak akan nangis. Saya dengerin ceritanya dia juga, kok Mbak ceritanya nggak nangis atau nggak yang gimana sedih-sedih banget gitu ya istilahnya. Ya memang kita nih yang perlu kita lakukan ini itu berpacu dengan waktu dirimu. Saya bilang cepat kemo, saya bilang supaya kankernya cepat kecil, cepat menghilang, kamu sehat kembali. Itu yang perlu dipikirkan. Kalau kita mikirin antar rontok, nanti kayak gini, nanti kayak gitu, itu nggak akan jalan. Yang ada tuh menghambat gitu. Jadi ya itu yang tadi saya tadi bilang di depan Mbak Sari kan salah satunya. Mungkin kan sebagian orang kanker itu mungkin suatu yang apa ya Mbak, kayaknya yang
tertimpa tuh kayak kalau saya ujian, kalau saya sih nganggapnya itu ujian ya. Kalau kalau kita menjalani ujian ini dengan baik, kita menjadi orang yang lebih baik gitu, berarti Allah ngasih ujian kita juga bisa melewatinya gitu. Saya tidak dengerin omongan orang kadang, kamu kok punya penyakit kanker, kamu tuh dulu pola makanmu jelek ya, gitu. Bukan masalah pola Atau makan sih, apa kadang apa gitu Mbak, kan. dosa apa kamu gitu, istilahnya gini gitu Mbak. Kalau untuk ngomongin dosa itu kan nggak ada kapasitas ya manusia, itu kan cuma hubungan kita sama pencipta, sama Allah ya kan. Kalau kita ditanya punya dosa ya pasti punya lah Mbak, nggak mungkin banyak kali gitu loh istilahnya. Makanya sekarang saya nggak mau nambahin dosa lah Mbak gitu istilahnya. Makanya kalau Mbak Sari ngelihat saya sekarang semangat, nggak terlalu nangis atau ini, udah habis tandanya air matanya, udah semangat, karena gitu ya, ya nggak itu nangis lagi, gitu. Semangat saya itu yang kalau bisa itu menular gitu loh Mbak, ya kan? Ya bolehlah sedih-sedih sedikit. Kalau saya sistemnya gini loh Mbak, kalau kita turun 1, minimal naiknya 2, betul. gitu. Kalau Ya, saya sistemnya gitu. Sama saya juga begitu. Kita boleh mundur berapa langkah, tapi nanti kita lari. Gitu. Kayak gitu. Minimal segitu ya Mbak. Turun 1 naik 2, seperti itulah Mbak. Dia masih nangis. Maklum ya, ini masih anak baru Mbak Sari ini, baru 2 tahun. Jadi saya mau masuk 6 tahun. Bukan sombong ya. Bukan gitu. Udah berdamai dengan si benalu ini ya. Kayak gitu. Ini semangat saya ya, ini tim saya. Aduh, makasih loh Masnya, aduh. Keren-keren lah pokoknya. Jadi benar-benar saya tuh bahagia dengan punya podcast gitu. Bahagia banget Mbak Devi. Saya aja diundang sini bahagia loh Mbak gitu. Kumpul sama mereka tuh loh benar-benar kayak obat. Karena mereka kan anak-anak muda yang selalu ceria ya. Apalagi kalau bisa nular gitu loh ke saya. Kalau bisa bareng teman-temannya tadi yang dibilang bisa 2 atau 3 itu lebih seru. Pasti kita ceritanya tuh tektokan gitu. Karena bener. Kayak Mbak Bondan itu dia bilang, udahlah aku udah 8 tahun lo kena kayak gini. Kayaknya aku harus berdamai. Gak bisa udah hidup berdampingan aja deh. Habis kan ada teman kita ya salah satunya ini juga habis kanker payudara, dia kena kanker tulang belakang. Habis itu dia kena getah beningnya. Sekarang yang terakhir 3 kali, Mbak. Jadi bersih ini ke sini. Terus akhirnya dia kemo kembali kayak gitu. Nah, itu Mbak, kadang saya tuh suka dapat curhatan nih ya. Jadi masih jalanin kemo, udah ketakutan hal yang nanti akan terjadi di depan. Mbak, teman saya selesai kemo itu ternyata metas ke sini loh Mbak. Terus ke sini loh Mbak, gini. Terus saya bilang, kita ini setiap badan kita tuh beda-beda. Kita setiap orang tuh tidak bisa disamaratakan. Mbak Sari kanker, saya kanker. Tapi beda. Aku bilang gitu. Di badannya aja beda. Imun badan beda gitu ya. Asam basahnya juga beda kan gitu. Kan. Jadinya nggak bisa disamakan. Jadi bilang, jadi intinya nggak usah lah untuk ukuran sepatumu mengukur ya gitu loh. Dipakai ukuran sepatuku ya, gitu kan. Muat lah. Mbak Sari nomor sepatunya berapa? Iya, makanya 38. Nah, saya 40 omlok kan pakai punya saya. Mbak Devi pakai punya saya kecilan yang ada kan. Saya lecet-lecet gitu. Makanya beda-beda ukuran orang-orang. Makanya kadang-kadang toksik itu justru kita mendengarkan dari lingkungan yang seperti itu ya Mbak ya, maksudnya hati-hati loh kayak gitu-gitu kan. Nah, itu banyak itu kayak gitu tuh. Makanya biasanya kalau udah yang baru awal-awal kemo itu, biasa saya bilang, udah Mbak makan aja, apa aja dimakan. Saya bilang, gimana caranya supaya badannya itu bisa siap untuk menghadapi kemo. Saya bilang. Dan beberapa dokter itu bicaranya juga seperti itu saya bilang, memang. Yang berhak berbicara itu boleh atau tidaknya itu dokter, saya bilang gitu. Mungkin kalau misalkan pasien kanker itu kebanyakan jarang loh bilang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Yang ada tuh nggak makan loh Mbak Sari. Banyak loh teman saya kayak gitu. Yang akhirnya tuh maaf ya, istilahnya meninggalnya atau matinya tuh bukan karena kurang nutrisinya itu. Nutrisi, iya. Benar kan? Beberapa gitu. Pasien kanker tuh justru meninggalnya bukan karena digerogoti kanker. Memang ada sih, memang ya. Tapi nggak menutup kemungkinan. Betul. Ada. Tapi ya itu yang malnutrisi pun ada ya karena gitu loh. Kok nggak makan ini?
Saking takutnya. Obat kemo itu kan keras, Mbak. Ya kan? Jadi Betul. perut itu harus diisi. Ini ya Mbak Devi, kadang-kadang kalau kita dengerin orang ya, bukan dokter ya, mungkin kalau Pak Dokter tuh Pak Dokter atau Bu Dokter itu lebih memahami pasiennya gitu ya. Maksudnya misalnya kita, dok saya boleh makan apa, misalnya kita pertanyaannya gitu sama dokter, makan secukupnya aja Bu, apa yang ibu suka, misalnya seperti itu gitu ya. Tapi kadang-kadang yang mungkin di luar dokter gitu, kayak ini ya Mbak ya, lebih straight banget. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jangan ini nanti kankernya makin gede, makin menyebar. Gitu. Padahal ya kita takutkan itu tadi penyebaran kan. Itu yang luar biasa. Jangan-jangan membesar, jangan-jangan menyebar ke sana ke sini. Itu yang kadang-kadang kita takutkan kan Mbak Devi ya gitu ya. Padahal kan hidup itu butuh makan loh Mbak. Dengarkan kata konsultan kanker. Jadi sebenarnya kalau mau mengatur untuk yang mungkin istilahnya diet ya, kalau mau mengatur itu kalau udah selesai semua terapi. Tapi kalau dalam masa masih kemo dan lain-lain, masih terapinya masih panjang, saya sarankan enggak deh Mbak. Gitu. Mending menjaga kesehatan tubuh itu tadi ya, dengan makanan sehat ya, makanan sehat yang bernutrisi. Ya, betul. Karena supaya nanti kita bisa kuat ya, karena kemo itu kan semua sel kan dihancurkan gitu. Jadi untuk membangun sel ibarat lagi. Tsunami ya. Habiskan semuanya dia. Yang sel baik, sel buruk gitu. Nanti tumbuh baru lagi kan harus pakai yang bagus-bagus. Nggak mungkin pakai yang puing-puing gitu toh. Pakai puing-puing. Iya kan? Iya. Nah, berarti kan kita berarti harus makannya yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih sehat gitu. Tapi sih kalau dalam waktu kemo itu semua sah-sah aja sih kalau saya ya gitu. Waktu itu zamannya saya kemo, saya tuh bisa makan Padang. Oh, nasi Padang. Iya. Ya karena saya bingung, abis saya kemo obat mulai bereaksi, muntah ya. Saya nggak muntah. Oh iya, nggak muntah. Cuma ya. saya pusing, mual, kayak nggak punya jati diri, nggak tahu lah pokoknya pikiran kemana-mana, takut mati, takut ini pokoknya. Jadi akhirnya mau makan takut pikir saya ya udah, yang penting saya makan dulu aja gitu. Apa ya yang kebayang saya bisa makan? Karena ada teman saya yang sekarang juga udah meninggal sih, teman saya juga, teman dekat saya. Itu dia bilang gini, udah kamu makan aja apa yang kamu pingin makan gitu. Akhirnya saya yang cocok tuh makan Padang. Ya tapi saya makan di hari pertama, kedua, ketiga waktu itu saya sulit. Tapi setelah itu ya saya makan yang baik. Tapi kalau di rumah ya baik Mbak. Tapi kalau udah di luar rumah, kamu saya gini, kalau udah di luar rumah udah waktunya makan, apa yang ada itu saya makan gitu. Apalagi kalau pemberian orang, ya saya makan gitu. Karena kan berkah ya Mbak, orang yang ngasih. Betul. Kita yang makan juga jadinya kan ini gitu. Jadi saya tuh kalau masih ada tawaran misalkan, kalau saya kan mengurangi manis. Misal kalau ada tawaran mau minum apa, saya milihnya tawar. Tapi kalau memang udah tiba-tiba ujuk dikasih, ya saya minum. Dikasih teh manis gitu ya. Ya udah saya minum. Menghargai yang memberi. Saya baca dulu lah. Ya nggak minta sama Allah. Kan Allah yang tinggal ngaturnya kan. Kita mau menghargai yang memberi. Nggak mungkin kan, saya nggak minum ini gitu. Kalau saya ya, mungkin kalau untuk yang udah penyakit diabetes gitu, itu kan mungkin memang tidak boleh sama sekali. Biasanya di awal tuh udah bilang, nggak pakai gula. Tapi saya tuh menganggapnya memang gula itu memang kadang biang segala penyakit kalau saya iya, gitu. Betul. Ya entah penyakit kanker, entah penyakit diabetes, termasuk penyakit body Mbak. Iya. Gendut itu sendiri tuh. Karena saya tuh pingin badan tuh masih bagus. Tapi kalau memang di dokter itu ada beberapa dokter memeriksa ini loh Mbak, lingkar pinggang gitu loh. Bisa lingkar pinggang. Jadi emang kan apalagi saya tipikalnya hormonal ya. Jadi tidak boleh gemuk, sebaiknya ideal gitu loh Mbak. Tapi kalau gimana mau ideal kalau tidak mengatur makan. Betul, nah kalau sekarang mau ngatur sah-sah aja gitu, karena saya tidak menjalani terapi apapun. Tapi kalau untuk yang sedang terapi, bisa makannya aja udah syukur alhamdulillah kalau saya gitu. Jadi kalau teman saya lagi terapi gini-gini, kadang telepon, Mbak aku tuh udah kemo, tapi aku mau makan ini, boleh nggak gini-gini? Boleh, tuku, tak gitu. Saya bilang, bisa Mbak, bisa. Soalnya juga gitu. Kapasitas untuk makan tidak banyak, hanya pingin kadang-kadang kan. Seperti ibu saya itu juga kan, beliau ini juga survivor nih malahan ya. Sudah survivor berapa lama Mbak?
2000 sama dengan Mbak Devi, 2019 ya. Masya Allah. Tapi sekarang sudah ya, Mbak bersih Sari. sekarang, alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah sudah Herceptin terakhir kemarin Herceptin bersih sudah Amin, ya Allah. karena 6 bulan sekali beliau harus kontrol kan. Ya, berarti ini Dokter Kunto, terima kasih Dokter Kunto sudah. Terima kasih Dokter Suharjo. Dokter Suharjo sama juga ya, dokter kita. sama tas dong. Ya itu sudah mendampingi kita lah sebagai pejuang-pejuang kanker ini. Iya. Kayak gitu. Jadi jangan lupa ya guys, yang punya penyakit mungkin dibawa happy aja lah. Jangan stres. Terus makan diatur tetap ya, tapi jangan sampai malnutrisi. Itu yang paling bahaya itu sebenarnya. Betul deh, ngurangin gula betul, ngurangi karbo macam-macam. Emang betul itu harus kok. betul. Tapi bukan berarti tidak boleh makan apapun, tetap harus makan. Karena yang bisa melewati terapi-terapi itu ya dengan makan. Iya. Gitu. Jangan sampai meninggal dunia karena malnutrisi. Kan karena kankernya. Bingung, kan? Karena malnutrisi. Loh, ini pejuang kanker tapi meninggal dunianya kok malnutrisi gitu ya. Dokternya kasihan banget ya. Maksudnya selama ini dia ngerawat, ngasih obat, suplemen dan macam-macam gitu. Ternyata meninggalnya karena dia nggak makan. Kan Iya, kayak nggak gitu. makan, susah makan Mbak susah gitu. makan. Karena ada sebagian kalau memang udah di fase yang ini memang susah makan. Mumpung mau makan, makanlah. Makan aja gitu. Karena kita akan ada fase yang seperti Mbak Devi bilang, benar-benar nggak mau makan. Ya semoga kita nggak dalam fase itu lah Mbak. Iya, jauh lah ya gitu. Karena saya ngeliatin teman-teman saya, aduh nggak bisa bayangkan lah gitu. Ya kadang apa ya? Jadi pengen nangis lagi loh Mbak. Silakan tisu ada di hadapan, kita menangis sampai sepuasnya gitu. Iya, karena kalau saya bilang, pokoknya kita makan gitu. Karena memang kalau udah nggak bisa makan, nggak ada keinginan mau makan, atau mungkin udah badan dirasa udah banyak ya. Kalau udah ada penyebaran di mana-mana kan, kalau orang kanker itu, wah badan tuh rasanya tuh nggak karuan. Kata teman saya yang sangat dekat, saya mendampingi dia lebih dari setahun waktu itu. Sekarang dia sudah tidak ada, gitu. Tapi kesan yang dia tinggalkan ke saya itu sangat baik gitu loh. Nggak ada kesan saya takut, nggak ada kesannya dia tuh untuk saya tuh patah semangat, malah menyemangati, gitu. Bahkan dia pernah ada pesan ke saya kayak gini, udah kamu sehat ya, kata dia gitu. Ini penyakitnya udah aku bawa nanti katanya gitu. Iya. Ya kan sampai kayak gitu toh, sampai padahal dulu waktu aku tervonis, ya dia tuh pertama kali teman curhatku. Aku ditengokin sama orang-orang tuh nggak terlalu respon ya Mbak, tapi dengan dia aku respon gitu loh. Maksudnya aku pinginnya dia yang datang. Karena dia sudah punya pengalaman. Udah tahu. Ya itu sebenarnya kuncinya ya. Kalau saya sih sekarang lebih cenderungnya kayak gini. Apapun sekarang yang Allah udah kasih ke saya, ya saya jalanin Mbak, gitu. Entah baiknya, entah mungkin buruknya, kan nggak selalu apa yang menurut saya buruk itulah yang buruk, kan nggak. Mungkin buruk bagi kita itu yang sebenarnya yang terbaik buat kita, gitu kan. Itu yang Allah udah kasih ke kita. Itu baik loh buat kamu sebenarnya, aku kasih kanker supaya kamu tuh lebih bermanfaat nantinya di sana. Ya bukti-bukti seperti ini Mbak. Kayak gini kan kita support ya, insya Allah jadi penyemangat gitu. Betul. Jadi apa yang kita sampaikan ini bisa jadi apa sih Mbak? Istilahnya gambaran mereka yang mau entah kemo yang udah selesai atau seperti apa ya, gitu. Orang yang bingung mungkin aku nih kanker harus apa sih? Siapa gitu, sih harus ngelakuin apa? Nah, kayak gitu kayak loh Mbak. Gitu. Insya Allah kan itu ada manfaatnya. Nah itulah manfaat itu yang insya Allah nanti jadi berkah, jadi mungkin amal buat kita gitu. Orang lihat, oh dulu aku tuh semangat loh denger podcastnya Mbak Sari, ada Mbak Devi gitu kan istilahnya. Apa namanya, dia aja semangat ngejalanin istilahnya pas dia kena kanker ini gitu kan. Nah kayak gitu loh Mbak. Jadi akhirnya saya tuh kadang ini alhamdulillah lah gitu. Maksudnya dengan mungkin saya kena kanker ini, saya jauh lebih bermanfaat, bisa kumpulin bekal buat pulang gitu. Semua tanpa terkecuali manusia itu kan akan pulang. Entah kapan, tapi sebenarnya tulisannya udah jelas. Jadwalnya udah jelas, tapi kan yang tahu cuma Allah gitu. Jadi
saya cuma waktu itu bilang sama suami saya alhamdulillah sih Mbak, ada suami masih gitu. Makanya saya salut sama Mbak Sari yang single mom. Single fighter. Salut saya pokoknya gitu, karena memang nggak mudah, tapi juga bukan tidak bisa ya Mbak. Gitu, buktinya Mbak Sari bisa loh, hebat loh. Ini buat teman-teman gendes saya, ini loh Mbak Sari gitu loh. Gak apa-apa kan Mbak? Gak apa-apa. Soalnya teman-teman saya tuh banyak loh gitu, yang pada gendes-gendes gitu loh. Tapi mereka juga semangat biar tambah semangat gitu. Jadi apapun keadaannya, walaupun tanpa pendamping atau tidak, ya kita tinggal menyelesaikan apa yang sudah Allah gariskan buat kita gitu. Betul sekali. Benar kan? Jadi ya sisa waktu yang Allah berikan supaya kita jadi manfaat. Istilahnya buat jadi itu harapannya ya Mbak gitu. Harapannya pasti seperti itu. Memang harapan ya, mungkin karena kita sudah punya penyakit yang ganas ini gitu ya. Jadi ada kepikiran kesananya tuh gede juga ya, maksudnya bekalnya harus tebal, kita harus banyak berbuat baik. Ya kalau kita mau itu yang membuat kita nilai plusnya. Mikirin akhirat nih. Iya bener itu. Jadi saya tuh juga ini guys ya, berpikiran bahwa kedepannya ini kalau saya sudah nggak ada ini ya, mudah-mudahan podcast ini masih terus didengar, dilihat. Saya sama Mbak Devi ya. Kalau kita berdua ini udah nggak ada, ya inilah kenang-kenangan kita, supaya jadi amal jariah buat kita ya Mbak. Amal jariah, dan harapan kita kedepannya adalah kita sehat Mbak. Ngumpulin amal sebanyak-banyak. Saya cuma berharap ya guys, saya kembali sama Mbak Devi ini kembali dengan keadaan bersih, suci, dan sebaik-baik keadaan, dan hisab kita ringan. Dikumpulkan dengan terus orang-orang baik. Kanker ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan saya, harapan Mbak Devi ya, kedepannya. Harapan juga semua teman-teman yang kematian kita, semua orang pasti akan mati. Gitu. Kita kan hanya menunggu antrian aja sih sebenarnya. Hanya kita cuma udah dikasih sign sama Allah nih, alhamdulillah ya, maksudnya alhamdulillah. Bersyukur manusia pilihan kita Mbak. Udah dikasih sign gini ya, bahwa ya ada lah yang udah dikasih tahu waktunya, hanya kuat sampai segini aja ya Mbak, sekian waktunya aja Mbak. Kalau ini ada metas kuat sampai sekian gini, udahlah. Saya nangis juga sih, maksudnya gimana pun juga manusia biasa yang kadang berat untuk meninggalkan dunia, bukan meninggalkan apa-apanya, anak-anak. Gitu ya. Jadi saya melakukan semua hal ini, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan, keberkahan buat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mbak Devi, sehat-sehat Mbak Sari, makasih sudah di talk hari ini ini. Guys, kalau mau tahu hari ini hari Jumat, menjelang sholat Jumat, dan kita di talk. Dan kita menangis bersama. Tapi saya nggak banyak banget sih ya. Karena sudah hatinya tuh sudah, orang Jawa bilang jembar, lebar sudah. Kalau saya kan newcomers, baru 2-3 tahun ini terdeteksinya, tapi kemungkinan itu dari 2019 mungkin, karena pembengkakan udah ada ya, pembengkakan saya sudah ada di 2019 sampai 2020. Jadi ya kurang lebih jalan tahun ke-4 kalau 2024 ya. Kalau saya kalau dihitung sama yang saya rasakan lebih lama lagi, karena anak sejak 8 tahun, 5. Gitu. Itu hanya perkiraan dari dokter bedah onkologinya, objin melahirkan. Bedah onkologinya seperti itu. Dan ini hari ini terima kasih Mbak Devi. Sama-sama. Kedatangannya kuat fighting. Harus. Ya. Modalnya cuma itu kok. Ya semangat. Jangan stres Mbak. Dan ya berusaha tidak stres. Ya, ketemu tim saya ini, luar biasa. Terima kasih. Pokoknya jadi amal jariah ya Mas. Mudah-mudahan amalnya makin banyak karena membuat senang kita. Kita senang ketawa-ketawa kita. Oke guys, karena ini walaupun mengharu biru, saya harus tetap
ditutup dengan keceriaan. Harus. Harus. Jadi kalau ada yang mau bertanya-tanya tentang kanker terutama kanker payudara ya guys ya, bolehlah kalian komen-komen di YouTube Rumpi Asik atau di IG Rumpi Asik, FB Rumpi Asik maupun TikTok Rumpi Asik. Ada loh Mbak, harus ya. Nanti saya follow. Oke. Dan jangan lupa juga share ke teman-temannya, subscribe, share, komen dan like tentunya. Siap. Oke, tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.